Halo, selamat datang kembali di Klinik Eksak. Kali ini saya akan membahas tentang penilaian harian di bab suhu dan kalor. Oke, langsung saja nomor 1. Termometer Kelvin digunakan untuk mengukur benda bersuhu 85 derajat Fahrenheit. Termometer Kelvin menunjukkan skala. Oke, kita tahu ya, dari rumusnya kita tahu bahwa T K sama dengan 5/9 derajat Fahrenheit dikurangi 32 ditambah 273 Kelvin. Jadi 5/9 ya, ini 85 ya, dikurangi 32 ditambah 273 Kelvin. Nah, 5/9, 85 kurangi 32 yaitu berapa? 53 ya, ditambah 273 Kelvin. Nah, 53, 5/9 berarti 29,4 ditambah 273 sama dengan 302,4 Kelvin. Jadi jawaban di pilihan tersebut nggak ada. Oke. Lanjut. Nomor 2. Perhatikan ciri zat pengisi termometer berikut. Kelemahan alkohol sebagai zat pengisi termometer ditunjukkan oleh angka. Oke, kita tahu ya, kelebihan termometer alkohol yaitu harganya lebih murah daripada air raksa, lebih mudah didapatkan, dan bisa mengukur suhu rendah ekstrim. Karena kenapa? Titik bawahnya 144 derajat Celcius. Kelemahannya tidak bisa mengukur suhu yang lebih tinggi 78 derajat Celcius. Oke, karena ini merupakan titik didih alkohol. Titik didih alkohol. Oke. Pembacaan termometer sulit karena alkohol tidak berwarna. Alkohol membasahi dinding dari termometer sehingga menghalangi pemuaian dari alkohol. Jadi jawaban yang benar yaitu nih, harus diberi pewarna agar dapat terlihat di dalam tabung. Kemudian membasahi dinding tabung. Jadi yang benar adalah 1 dan 5. Nomor 3. Sebuah termometer memiliki titik lebur min 5 derajat X. Oke, ini termometer X ya. Ini titik-titiknya 180 derajat. Ini min 5 derajat. Kemudian dibandingkan sama yang Celcius. Ini Celcius, titik-titiknya pasti 100. Ini 0. Oke. Saat digunakan untuk mengukur suhu 55 derajat Celcius, termometer tersebut menunjukkan angka berapa? Berarti yang di sini berapa? Oke, kita tahu ya, untuk delta X-nya ini 180 dikurangi min 5, berarti 185. Kemudian delta C-nya ini berarti 100 dikurangi 0, berarti 100. Berarti perbandingan skala dengan skalanya 185 dibanding 100, atau bisa juga kita bagi 5, yaitu 37 banding 20. Oke, seperti ini ya. Kemudian untuk seperti ini berarti X min 5, kemudian ini 55 kurangi 0. Jadi kita peroleh yang di sini X plus 5 dan ini 55. Jadi kita bandingkan 10 sama dengan X plus 5 dibanding 55. Hasil dari selisih ini ya. Oke. Berarti 37/20 sama dengan X plus 5/55. Oke. 37 kali 55 itu sama dengan 2035. 20X plus 100. 100-nya pindah sini jadi 1935 sama dengan 20X. Berarti kita peroleh nilai X sama dengan 1935/20. 96,75 derajat X. Jawaban D. Nomor 4.
Andi bertugas sebagai penjaga pintu masuk minimarket. Setiap ada pembeli datang, Andi bertugas mengecek suhu badan menggunakan termosukan. Suhu badan seorang pembeli menunjukkan 36 derajat Celcius. Jika suhu ini dibaca pada termometer Fahrenheit, suhunya akan bernilai. Oke, jadi kita tahu ya nilainya yaitu T derajat Fahrenheit yaitu 9/5 kali T derajat Celcius plus 32. Oke, berarti 9/5 kali 36 derajat Celcius plus 32. Ini kita kalikan dulu, 36 kali 9 bagi 5 yaitu 64,8 Fahrenheit tambah 32. Berarti 96,8 derajat Fahrenheit. Jawaban yang benar adalah E. Nomor 5. Suhu ketika es melebur dan air mendidih saat diukur dengan termometer B berturut-turut 15 dan 135. Oke. Jadi kita tulis di sini ya, termometer B ini 135, ini 15, ini 15. Oke. Terus ini dibandingkan sama remor. Remor ini titik didihnya 80, ini 0. Nah, ini 0. Ya. Nah, benda bersuhu 30 derajat remor. Berarti di sini B ya. Nah, berapa kan nilai B? Oke. Kita cari delta B-nya perbandingan skala 135 dikurangi 15. Berarti 120. Terus delta remornya perbandingan skalanya 80 dikurangi 0, 80. Berarti dapat kita peroleh perbandingan skalanya delta B banding delta R itu sama dengan 120 banding 80. Kita bagi 40 jadi 3, kita bagi 40 jadi 2. 3 banding 2. Oke. Kemudian selisihnya ini ya. Jadi ini B min 15. Kalau ini 30 min 0. Berarti B min 15 sama 30. Oke, kita masukkan sini. Sama dengan B min 15 banding 30. 3/2 sama dengan B min 15 per 30. Berarti ini 2B min 30 sama dengan 90. Oke, berarti 2B sama dengan 90 tambah 30. 2B sama dengan 120. Berarti B sama dengan 120 bagi 2, 60 derajat B. Jawabannya adalah E. Nomor 6. Batang logam A sepanjang 100 cm mengalami perubahan suhu. Berarti kita terus di sini A ya. L0-nya 100 cm. Perubahan suhunya delta T 40 derajat Celcius. Bertambah panjang 20 mm. Delta L-nya 20 mm. Kita samakan aja ya satuannya. Jadi cm 2 cm. Oke. Batang logam B yang sejenis, kata-kata sejenis ya, berarti kata-kata sejenis ini menunjukkan K yang sama. Koefisien pemuaian panjang yang sama. Koefisien pemuaian panjang yang sama, yang artinya itu adalah alfa. Bukan K ya. Alfa, koefisien muai panjang. Koefisien muai panjang. Oke. Kemudian yang B itu sepanjang L0-nya 150 mengalami perubahan suhu, jadi delta T-nya 50 dikurangi 10 ya, berarti 40 derajat Celcius, sama ya perubahan suhunya. Pertambahan panjang logam B sebesar, berarti delta L-nya B sebesar berapa? Oke, jadi kita cari nilai K, nilai alfa dari A ini. Kita tahu ya, delta L sama dengan L0 kali alfa kali delta T. L0-nya 100 kali alfa kali delta T-nya 40. Kemudian ini 2. Berarti 2 alfa kali 4000. Ya, berarti alfa sama dengan 2/4000. Berarti alfa sama dengan 5 kali 10 pangkat min 4 per derajat Celcius. Oke. Kemudian kita cari nih delta L-nya sama dengan L0 kali alfa kali delta T. L0-nya siapa? L0-nya B kali
5 kali 10 pangkat min 4 per derajat Celcius kali 40. Oke, kita peroleh nilai yaitu 3 cm atau 30 mm. Jawabannya adalah A. Nomor 7. Sepotong besi bahan baku perkakas bermasa 900 gram. Kita tahu ya, M-nya sama dengan 900 gram. Oke. Karena di sini menggunakan massa jenis besi menggunakan satuan gram, kita juga menyesuaikan bahwa masanya gram, memiliki suhu 0 derajat Celcius. Oke. Jika koefisien muai panjang besi, berarti alfanya 1,2 kali 10 pangkat min 5 per derajat Celcius. Nilai volume besi pada suhu 80 derajat Celcius adalah volume besi, berarti T-nya, delta T-nya berarti 80 derajat Celcius dikurangi 0 derajat Celcius ya, berarti 80 derajat Celcius. Oke. Karena ini menggunakan volume, berarti yang muai panjang ini kita jadikan koefisien muai volume yang simbolnya gamma. Berarti 3 alfa. 3 dikali 1,2 kali 10 pangkat min 5 per derajat Celcius. Jadinya 3,6 kali 10 pangkat min 5 per derajat Celcius. Oke. Kemudian kita cari nih volume awal dari apa? Massa jenis dari rumus M sama dengan Rho dikali V0. Berarti V0 sama dengan M per Rho. M-nya berapa? M-nya 900 gram. Rho-nya 7,8 gram per cm kubik. Kita coret. 900 bagi 7,8 jadi 115,38 cm kubik. Itu V0. Nah, sudah tahu ya, karena ini mencari delta V, pertambahan volumenya, jadi V0 kali gamma kali delta T. V0-nya berapa? 115,38 cm kubik, dikali alfanya, gammanya 3,6 kali 10 pangkat min 5 per derajat Celcius. Kalau delta T-nya 80 derajat Celcius. Nah, berapa? Jadi 0,332 cm kubik. Oke, itu delta V-nya. Karena yang dicari adalah nilai volume besi akhir, berarti V. Berarti V0 plus delta V. V0-nya berapa? 115,38 tambah 0,332 cm kubik. Nah, ini tambah ini berapa? Jadi 115,71 cm kubik. Jawabannya adalah B. Oke. Nomor 8, yaitu sebuah batang logam dipanaskan dari suhu 35 hingga 130. Berarti kita peroleh delta T-nya 130 dikurangi 35, 95 derajat Celcius ya. Batang logam tersebut memiliki panjang mula-mula, berarti L0-nya 110 cm dan panjang akhirnya 118 cm. Jadi kita peroleh delta L-nya 118 dikurangi 110 sama dengan 8 cm. Oke. Koefisien muai volume batang logam sebesar, oke, berarti kita peroleh ya delta L sama dengan L0 kali volume ya. Koefisien muai volume, oke, berarti alfa, karena ini, jadi kita cari koefisien muai panjang dulu kali delta T. Oke. Delta L-nya berapa? 8. L0-nya 110 kali alfa kali delta T-nya 95. Berarti alfanya 8 per 110 kali 95. Berarti diperoleh alfa itu sama dengan 7,65 kali 10 pangkat min 4 per derajat Celcius. Oke. Nah, karena di sini gamma adalah koefisien volume, dan ini koefisien panjang, koefisien muai panjang, ini muai volume ya, muai volume, maka gamma sama dengan 3 kali alfa, berarti 3 kali 7,65 kali 10 pangkat min 4, jadi 22,8 kali 10 pangkat min 4. Nah, min 4 ya, sorry, di sini pangkat min 4. Atau kita jadikan 10 pangkat min 3, 2,28 kali 10 pangkat min 3 per derajat Celcius. Jawabannya adalah D.
Nomor 9, gas balon udara bermula-mula suhunya T satunya 20 derajat Celcius, dipanaskan sampai suhunya 115 derajat Celcius. Oke. Berarti T2-nya 115 derajat Celcius ya. Pada tekan tab, jika volume gas sebelum dipanaskan sebesar V, berarti V1-nya sama dengan V. Volume gas balon udara setelah dipanaskan adalah, oke. Nah, berarti kita tahu ya rumus P kali V sama dengan N dikali R dikali T, di mana volume sebanding sama T. Berarti kita peroleh V1 per V2 sama dengan T1 per T2. Oke. Yang ini kita jadikan Kelvin ya, berarti V1-nya kan V per V2. T1-nya berapa? 20. 293 Kelvin ya ini. 293 Kelvin. Berarti yang 115 388 ya. 388 Kelvin. Oke. Berarti kita peroleh V per V2 sama dengan 293 dibagi 388. 293 itu 0,75. Berarti kita peroleh 0,75. Berarti V2 itu sama dengan V per 0,75. Berarti 1 bagi 0,75. Jawabannya yaitu 1,34 V. Yang benar adalah A. Nah, ini apa? Ini rumus gas ideal di bab selanjutnya. Rumus gas ideal. Bab selanjutnya. Oke. Nomor 10 yaitu sutas kawat tembaga diberi perlakuan sehingga panjang kawat menjadi 5% dari panjang semula. Jika koefisien mulai panjang tembaga, suhu kawat tembaga mengalami oke. Berarti kan di sini kita cari sebuah kawat tembaga diberi perlakuan sehingga panjang kawatnya menjadi 5%. Jadi panjang kawat bertambah 5% ya. 5% dari panjang mula-mula. Artinya panjang kawat bertambah ya. Bertambah berarti L akhir itu sama dengan L0 plus 5%-nya itu berapa? 0,05 ya, L0. 0,05 L0. Berarti artinya ini 1,05 L0 untuk panjang akhirnya. Nah, 1,05 L0 ini berarti delta L-nya berapa? Delta L-nya berarti 0,05 L0. Karena rumusnya apa? L sama dengan L0 plus delta L0. Kan ini kan termasuk delta L. Nah, oke. Suhu kawat tembaga mengalami oke. Berarti kita tahu ya bahwa delta L sama dengan L0 kali alfa kali delta T. Karena ini panjang berarti kita pakai koefisien muai panjang. Delta L-nya 0,05 L. L0-nya L kali alfanya 1,8 kali 10 pangkat min 5 kali delta T. Karena ini pakai Kelvin ya, berarti nanti suhunya pasti jadi Kelvin. Kita coret. Berarti ini 5 kali 10 pangkat min 2 per 1,8 kali 10 pangkat min 5 per Kelvin. Jadi delta T. Oke, 5 per 1,8 jadi 2,78 kali 10 pangkat 3 sama dengan delta T. Berarti delta T-nya sama dengan 2780 Kelvin. Jadi mengalami peningkatan suhu sebesar 2780 Kelvin. Nggak ada ya jawabannya ya. Oke. Nomor 11. Es dengan massa X gram pada suhu min 10 derajat Celcius. Berarti ini es ya. Dengan air ya. Oke. Masanya berarti massa S X gram
suhunya min 10. Dicampur dengan masanya air Y gram bersuhu 60 derajat Celcius. Jika suhu akhir yang dicapai 20 derajat Celcius, berarti T ekuivalen sama dengan 20 derajat Celcius. Nilai perbandingan massa es dan air adalah, oke, jadi kita tahu ya, Q lepas sama dengan Q ke 5. Oke. Q lepas pasti yang memiliki suhu yang lebih besar, berarti air ya. Berarti M air kali C air kali T-nya air berapa? T-nya berarti 60 min T ekuivalen. Sama dengan yang menerima, berarti yang bersuhu rendah, MS dikali CS. Berarti T ekuivalen dikurangi 20. T ekuivalen dikurangi, sorry, ini salah. Min 10 ditambah, kalau lebur S-nya ya, kalau lebur S-nya MS dikali, bentar. Ya, jadi ini massa S dikali kalor lebur S. Nah, berarti ini M airnya berapa? Y. C airnya 41. Ini 60 dikurangi 20. MS-nya X. CS-nya 0,5. Berarti ini 20 tambah 10. Ditambah MS-nya X. Kalinya 80. Oke. Berarti ini 40 ya, 40Y. Ini 30 kali 0,5, 15X plus 80X. Berarti jadi 95X sama 40Y. Nah, berarti untuk perbandingannya yaitu X per Y 40 per 95. Berarti X per Y kita bagi 5, 8, kita bagi 5, 19. Jadi 8 banding 19. Ada jawabannya ya. Nomor 12 yaitu S bersuhu min 10 derajat Celcius. Oke, di sini S. Terus air ya. T-nya sama dengan min 10 derajat Celcius. T-nya 50 derajat Celcius. Massa S yaitu 100 gram. Kita jadikan kilogram karena kalor leburnya dan kalor jenisnya Pak kilogram. Ini massa airnya 190,48 gram. 0,1948 kg. Setelah es dimasukkan air terjadi keseimbangan, berarti T ekuivalennya 0 derajat Celcius. Ya. Kondisi es yang benar adalah, oke, berarti kita cari Q lepas sama dengan Q terima. Oke, gini ya. Q lepasnya itu kan berarti air. Berarti M air dikali C air. Nah, T-nya air berapa tadi? 50 dikurangi ekuivalen ya. Q terimanya S dikali CS. Berarti ini 0 dikurangi min 10. Dikali tambah MS dikali kalor lebur S. Oke. M airnya 0,19048 kg. C airnya 4200 kali 50. MS-nya 0,1 kg. CS-nya berarti 2100 kali 10. Tambah MS-nya 0,1 kg. Lebur S-nya 336.000. Ini kali ini berarti kita ketemu 40.000. Nah, untuk ini kali ini jadi 2100. Ini kali ini berarti 33.600.
2.100 tambah 33.600 jadi 35.700. 35.700. Ini 40.000,8. Jadi Ki lepas itu lebih besar daripada Ki prima, sehingga dapat disimpulkan bahwa S mencair seluruhnya. Oke, jawaban yang benar adalah seluruh S mencair. Nomor 13. Untuk tembaga bersuhu 100 derajat Celcius dimasukkan ke dalam air yang bermassa 128 gram. Ini tembaga. Ini air ya. T-nya 100 derajat Celcius. Kita gunakan Celcius karena kalor jenisnya pakai ini. Terus kalor jenis tembaga, C tembaga 0,1 kal per gram derajat Celcius. T airnya 30 derajat Celcius. Massa airnya 128 gram. Terus C airnya 1 kal per gram derajat Celcius. Mencapai kesetimbangan termal, T ekuivalen 36 derajat Celcius. Oke, massa tembaga sebesar, berarti M tembaga itu berapa? Berarti ini Ki lepas sama dengan Ki terima. Oke, yang lepas siapa? Yang lepas tembaga, berarti M tembaga dikali C tembaga dikali 100 min 36. Ini diterimanya berarti air 128. Bentar, jangan dulu ya. M air dikali C air berarti ini 36 min 30. M tembaganya berapa? Yang dicari ya. C tembaganya 0,1. 100 dikurangi 36 berarti 64. M airnya 128, C airnya 1, 36, 6. Berarti M tembaga kali 6,4 sama dengan 128 kali 6, 768. Berarti M tembaganya 768 bagi 6,4 sama 120 gram. Jawabannya adalah B. Nomor 14. Diketahui massa S 100 gram, kalor jenis S 0,5 kalori gram derajat Celcius dan kalor lebur S 80 kalori per gram. Berdasarkan grafik tersebut nilai Q2 adalah. Oke, yang di sini kan nilai Q2 kan, berarti ini proses melebur di mana Q sama dengan M S dikali kalor lebur S. Berarti Q2 min 500 sama dengan MS dikali kalor lebur. MS-nya berapa? 100 gram ya. 100 gram kali L-nya berapa? Kalor lebur S berarti 80 kal per gram. Oke, kita coret gramnya. Q2-nya min 500. 100 kali 80 berarti 8000 kalori. Berarti Q2 min 500. Berarti Q2 sama dengan 8000 kalori ditambah 500 kalori sama dengan 8500 kal. Jawabannya adalah D. Nomor 15. Air bermassa 200 gram di bersuhu 30 dicampur dengan air panas bermassa 100 gram bersuhu 90 derajat Celcius. Jika kalor jenis air 1 kal, suhu air per gram derajat Celcius, suhu air campuran pada saat kesetimbangan termal adalah. Oke, jadi di sini air dan air panas. Mereka sama-sama C-nya yaitu 1 kal per gram. Berarti ini massanya 200 gram, suhunya 30. Ini massanya 100 gram, suhunya 90. Oke. Berarti Q lepas sama dengan Q terima. Ini sama-sama ya, sama-sama yaitu C-nya 1 kal per gram
derajat Celcius karena dia sama-sama air. Oke. Yang lepas siapa? Yang lepas yaitu air panas, berarti M air panas dikali C air dikali 90 min T ekuivalen. T campuran maksudnya. Berarti ini M air dikali C air. Ini T ekuivalen dikurangi 30. M air panasnya 100. Jadinya 1, 90 min T ekuivalen. M airnya 200. Cairnya 1, T ekuivalen min 30. Nah, ini berarti 190 min T ekuivalen sama dengan 200 T ekuivalen min 30. Berarti 100 per 200 T ekuivalen min 30 per 90 min T ekuivalen. Ini jadi 1 per 2 ya. T ekuivalen min 30 per 90 min T ekuivalen. Kita jadikan 90 min T ekuivalen sama dengan 2 T ekuivalen min 60. Ini jadi 3 min 3 ya, min 3 T ekuivalen min 60 tambah 90 jadi min 150. Berarti T ekuivalennya min 150 bagi min 3, 50 derajat Celcius. Jawabannya adalah C. Oke. Dua batang logam baja dan kuningan memiliki suhu 200 dan 100 berukuran sama disambung dengan TS sebagai titik sambungnya. Jika nilai koefisien logam baja dan kuningan berturut-turut, suhu pada titik sambungan TS adalah Oke. Di sini kita baja, di sini kita kuningan. Oke, T-nya di sini 200, T-nya di sini 100. Oke. Kemudian koefisien logam baja berarti K-nya 0,4, K-nya di sini juga 0,42. Oke, jadi kita tahu ya bahwa ini termasuk konduksi. Rumus dari konduksi tersebut sama dengan H lepas sama dengan H terima. Di mana H lepas itu sama dengan K dikali A kali delta T per L. Sama dengan K dikali A dikali delta T per L. K-nya kita coret ya, A-nya juga kita coret. Jadi K siapa? K-nya baja. Delta T berarti 200 min T S. T sambungan sama dengan K kuningan berarti TS dikurangi 100. Oke. K bajanya berapa? K bajanya 0,4. 200 min TS sama dengan K kuningannya 0,42 TS min 100. Oke. Oke, 0,4 kali 200 sama dengan 80 min 0,4 TS. TS sama dengan 0,42 TS. TS sama 42. Oke. Berarti di sini 80 tambah 42 sama dengan 0,42 TS plus 0,4 TS. 80 tambah 42 122. 0,42 tambah 0,4 0,82 T. Jadi T sama dengan 122 bagi 0,82. Berarti TS nya itu sama dengan 148,7 derajat Celcius. Nggak ada jawabannya ya. Oke. Yang 17. Pada siang hari akan terasa lebih gerah saat memakai baju berwarna hitam dibandingkan warna putih. Karena, berarti ini kan jadinya kulit itu merasakan panas dari sinar matahari. Oleh sebab itu, yang jawaban yang benar adalah C. Baju hitam banyak menyerap energi matahari. Kalau misalnya kita memakai baju putih, maka kita tidak akan terasa panas. Karena kenapa? Ini baju ya. Nah, kalau misalnya baju putih, dia akan memantul sehingga tidak terasa panas. Oke.
Nomor 18, yaitu plat besi berbentuk persegi dengan panjang sisi 25 cm. Berarti panjangnya 25 cm. Oke. Jadi luasnya 25 cm kali 25 cm sama dengan 625 cm persegi. Kita ubah jadi 6,25 kali 10 pangkat min 2 meter persegi. Oke. Kemudian T-nya 732 derajat Celcius. 732 derajat Celcius. Kita ubah ke Kelvin jadi 732 tambah 273 sama dengan 1005 Kelvin. Oke, jika emisivitas plat 1 sama dengan 1, besarnya energi matahari selama 15 sekon adalah oke. Jadi kita tahu ya rumusnya radiasi itu sama dengan Q per T sama dengan E dikali konstanta kali A kali T pangkat 4. Berarti Q sama dengan E dikali konstanta kali A T pangkat 4 dikali T. E-nya berapa? 1, konstantanya 5,67, konstantanya tetap ya. Dipangkat min 8. Ya. Terus A-nya 6,25 kali 10 pangkat min 2 meter persegi. Kemudian ini 1005 Kelvin pangkat 4. Oke. Sehingga kita peroleh hasil 54.227 Joule atau 5,4 kali 10 pangkat 4 Joule. Jawaban benar adalah A. Nomor 19. Berdasarkan tabel di samping, cermati pernyataan berikut. Oke. Jadi di sini kan kita tahu ya bahwa laju konduksi itu kan rumusnya sama dengan Q per T atau H, di mana H sama dengan K dikali A kali delta T per L. Jadi H itu sebanding dengan K, koefisien konduktivitas. Oke. Berarti semakin laju konduksinya semakin cepat sehingga K-nya juga semakin besar. Kaca jenis isolator yang buruk, enggak, tapi yang benar adalah kayu. Baja lebih cepat mengantarkan panas dibandingkan dengan tembaga. Salah. Yang benar adalah tembaga. Kebalik ya. Kebalik. Oke. Kayu isolator yang lebih baik dibandingkan dengan kaca. Kayu isolator yang baik. Oke, benar. Berarti laju konduksinya paling lambat. Sehingga dia cocok jadi isolator. Oke. Tembaga konduktor yang paling baik. Oke, tembaga paling besar. Berarti dia termasuk konduktor. Berarti jawabannya adalah 3 dan 4. 20. Yaitu laju kalor yang melalui penghantar sebesar 600 Joule per sekon. Berarti hanya 600 Joule per second. Apabila panjang penghantar dikurangi 1/4 panjang semula, berarti kan ini dari E, pakai L ya. Hanya sama dengan berapa? Ketika penghantar berarti L-nya dikurangi 1/4 panjang semula, berarti jadi 3/4 L. Laju perpindahan kalor sebesar, oke ini keadaan 1, ini keadaan 2. Kita tahu ya bahwa rumusnya H sama dengan K dikali A kali delta T per L. Oke, berarti H sebanding dengan 1 per L, artinya berbanding terbalik. Berbanding terbalik. Sehingga perbandingannya H1 per H2 sama dengan L2 per L1. H1-nya 600 ya. H2, L2-nya berapa? 3/4 L, L1-nya L. Oke. Jadi H2-nya sama dengan 600 per 3/4. Berarti 600 per 3/4 kita peroleh 800 Joule per second. Jawabannya adalah C. Oke, sekian dari pembahasan kali ini. Sampai jumpa di pembahasan berikutnya. Terima kasih.